Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mar di Interni Series. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang kelainan adrenal. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan yaitu pengertian sindrom Cushing, tumor adrenal, hirsutisme, hiperaldosteronisme, dan insufisiensi adenokortikal. Dari pengertian atau definisi, kelainan adrenal adalah defisiensi atau produksi yang berlebihan dari satu atau beberapa kelas kortikosteroid. Ada beberapa penyebab terjadinya kelainan adrenal ini adalah akibat autoimun, infeksi, infak, maupun iatrogenik. Neoplasia atau malignansi itu menyebabkan terjadinya produksi ACTH yang berlebih, sehingga produksi glukokortikoid maupun mineralokortikoid juga akan meningkat. Sindrom Cushing atau hiperkortisolisme adalah sekumpulan gejala akibat paparan kronik glukokortikoid yang berlebih tanpa sebab. Ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok ACTH dependent, yang kedua kelompok ACTH independent, dan yang ketiga kelompok iatrogenik. Kelompok yang ACTH dependent misalnya pada pituitary corticotrope adenoma. Kemudian sekresi ektopik oleh tumor non-hipofisis. Kelompok ACTH independent misalnya pada adenoma adrenokortikal, karsinoma adrenokortikal, dan hiperplasia adrenal noduler. Kemudian untuk kelompok iatrogenik misalnya akibat administrasi glukokortikoid eksogen guna inflamasi. Penyakit Cushing atau sindrom Cushing sekunder akibat hipersekresi ACTH hipofisis. Beberapa hal temuan yang kita dapatkan pada sindrom Cushing atau hiperkortisolisme, misalnya pada anamnesis, bisa kita temukan adanya keluhan lemah dan lelah, kemudian amenore, oligomenore, dan gangguan kognitif, serta keluhan poliuria. Dari pemeriksaan fisik bisa kita temukan adanya tipikal habitus, bantalan lemak pada dorsocervicalis, kemudian adanya stria kutan, ekimosis, edem, kemudian poliuri, polidipsi, hipertrofi klitoris, infeksi jamur kulit. Dalam pemeriksaan penunjang misalnya kita dapatkan hipokalemia. Pada kasus ektopik perlu pemeriksaan CT scan dada atau abdomen guna evaluasi paru, timus, dan pankreas. Jika tidak ada kelainan, maka pertimbangkan untuk pemeriksaan MRI. Ada 2 diagnosis banding pada sindrom Cushing ini adalah ACTH yang dependent dan ACTH yang independent. Bagaimana terkait dengan tata laksana sindrom Cushing ini? Yang pertama adalah bedah yang disebut sebagai adrenalektomi pada adenoma, karsinoma, atau hiperplasia bilateral. Kemudian tata laksana farmakologis yang disebut sebagai medical adrenalektomi dengan mitotan 2-3 gram per hari. Kemudian dengan pemberian penghambat steroidogenesis, yaitu ketoconazole 600-1200 mg per hari. Pemberian penghambat sintesis steroid, misalnya dengan aminoglutetinid 1 gram per hari. Kemudian pemberian metirapon atau juga bisa pemberian mifepristone. Kemudian bagaimana alur diagnosis evaluasi pasien yang suspek sindrom Cushing? Tentunya berdasarkan tanda klinis, ya, misalnya adanya osteoporosis, diabetes mellitus, hipertensi diastolik, adipositas sentral,
dan hirsutris serta amenorea. Kemudian tanda screeningnya yaitu dengan pertama kortisol plasma pada jam 8 lebih dari 140 nanomol per liter. Kemudian yang kedua kortisol bebas urin yang lebih dari 275 nanomol per liter. Serta yang ketiga salivary kortisol tengah malam. Kemudian dilanjutkan dengan tes supresi dexamethasone, yaitu respon kortisol pada hari kedua menjadi 0,5 mg per 6 jam. Setelah itu kita nilai apakah respon normal atau responnya yang abnormal. Apabila responnya itu abnormal, maka tentukan apakah supresi atau tidak respon. Supresi artinya terjadi hiperplasia adrenal sekunder terhadap sekresi ACTH hipofisis. Namun tidak respon artinya ada hiperplasia adrenal sekunder terhadap tumor penghasil ACTH, kemudian neoplasia yang adrenal. Kemudian kita lihat apakah ACTH-nya meningkat atau ACTH-nya itu menurun. Jika meningkat, kemungkinan adalah hiperplasia adrenal atau sekunder terhadap tumor penghasil ACTH. Namun apabila ACTH-nya menurun, maka kemungkinan adalah dia neoplasia. Kemudian kita ikuti dengan pencitraan pituitari dan atau pengambilan sampel darah vena selektif. Nanti tentukan positif berarti dia adenoma hipofisis, kalau negatif berarti dia tumornya ektopik. Begitu juga nanti kita lihat dengan pemeriksaan 17 KS urinnya, ya. Apakah dia tinggi yang artinya dia bawa karsinoma adrenal atau normal atau rendah yang artinya dia bawa adenoma yang adrenal. Kemudian sindrom Cushing atau hiperkortisolisme ini ada kemungkinan beberapa komplikasi yang mungkin akan terjadi. Di antaranya adalah trombosis vena dalam, emboli paru, ansietas, depresi, paranoid akut, psikosis, depresif, osteoporosis, serta karsinoma adrenal yang bisa metastasis ke paru maupun ke hati. Untuk prognosis dari sindrom Cushing ini adalah jika overt Cushing maka berhubungan dengan prognosis yang buruk. Kebanyakan pasien dengan karsinoma adrenal meninggal dalam 3 tahun post-diagnosis. Adenoma adrenal yang berhasil diobati dengan pembedahan mempunyai prognosis yang baik dan tidak mungkin terjadinya kekambuhan. Kemudian tumor adrenal. Tumor adrenal berkaitan dengan sindrom atau tumor hormonal. Misalnya sindrom Cushing, sindrom Cohn, tumor lain penghasil androgen, tumor lain penghasil estrogen, dan penyebab perdarahan uterus. Untuk tumor adrenal ini, dari anamnesis bisa kita temukan adanya palpitasi, banyak berkeringat, sakit kepala, nyeri perut, penurunan berat badan, kemudian virilisasi wanita, feminisasi laki-laki, kemudian kelemahan, depresi maupun lebam. Dari pemeriksaan fisik bisa kita temukan adanya obesitas sentral, ginekomasti, hipertensi, hipotensi postural, kemudian takikardi. Pemeriksaan fundus ditemui adanya retinopati, hipertensif pada kulit bisa ditemui hirsutisme dan striae. Pada pemeriksaan penunjang, pielografi intravena dengan tomografi penyuntikan gas retroperitoneal angiografi. Diagnosis bandingnya yaitu pheochromocytoma, sindrom Cushing, dan hiperaldosteronisme primer. Tata laksana untuk tumor adrenal non-farmakologi. Pada kasus adrenal bilateral seperti corticotropin dependent Cushing disease atau hiperaldosteronisme bilateral. Farmakologis, hiperaldosteronisme idiopatik bilateral,
dengan pemberian penyekat reseptor mineralokortikoid selektif dan non-selektif. Sedangkan bedah yaitu tumor adrenal secara hormonal aktif. Bagaimana algoritma tata laksana temuan massa adrenal yang insidental? Jadi misalnya temuan dari CT scan atau MRI terdapat massa adrenal yang insidental. Maka lakukan screening hormon yang berlebihan. Kemudian tes konfirmasi ya. Apabila negatif dan pencitraan tidak ditemui keganasan. Kapan kita curiga keganasan? Misalnya apabila ukurannya kurang dari 4 cm. Kemudian densitas CT scan-nya rendah, yaitu kurang dari 10 HU. Kemudian adanya washout kontras CT yang lebih dari 50%. Kemudian bagaimana kelanjutan dari algoritma tata laksana temuan massa adrenal insidental ini? Ya, dilanjutkan dengan screening hormon berlebihan menggunakan tes konfirmasi ya, apakah akhirnya dia negatif atau positif. Kalau negatif berarti follow up jika diperlukan, kalau positif berarti unilateral adrenolektomi. Kemudian pada pengulangan screening untuk hormon yang berlebihan setelah 12 bulan, ulangi lagi pencitraan setelah 6 sampai dengan 12 bulan. Tentukan apakah yang diperlukan adalah hanya follow up jika diperlukan atau dilakukan unilateral adrenalektomi. Bagaimana terkait dengan prognosis dari tumor adrenal ini? 80% adenoma adrenal merupakan non-fungsional dan jinak. 20% adenoma adrenal adalah fungsional atau ganas dan membutuhkan evaluasi dan pengobatan lebih lanjut untuk mencegah terjadinya komplikasi. Kemudian selanjutnya terkait dengan hirsutisme simplex atau idiopatik. Manifestasi klinis yang muncul diantaranya adalah rambut ekstra pada wajah, bibir, dan dagu. Rambut pada lengan bawah yang meningkat. Rambut tumbuh panjang antara payudara dan pubis, meluas sampai paha atas dan dinding perut depan. Kemudian perut cenderung keriput dan dapat muncul jerawat. Bagaimana tata laksana hirsutisme simplex ini? Non-farmakologi, yaitu dengan depilatory cream, black chest, dan heavy layer kosmetik. Farmakologi dengan siproteron asetat. Prognosisnya tidak jelas, hanya memberi kesan rambut tumbuh berlebih dan tidak berkembang luas setelah usia 35 tahun dan berkurang post-menopause. Kemudian hiperaldosteronisme. Ini ada primer, ada sekunder. Primer artinya kelainan adrenal dan tidak peningkatan hormon aldosteron, tidak tergantung pada renin. Ini hiperplasia 70% ya. Kemudian pada adenoma atau sindrom Kohn 25% dan karsinoma 5%. Sedangkan yang hiperaldosteronisme yang sekunder, kelainan ekstra adrenal dan peningkatan aldosteron tergantung dari renin. Ada dua, primer reninism dan secondary reninism. Primer reninism yaitu tumor mengekresi renin dan ini jarang. Sedangkan untuk sekunder yang reninism, penyakit misalnya pada penyakit renovaskuler, udim dengan penurunan volume arteri selektif, Barter dan Gitelman. Hiperaldosteronisme, kelebihan mineralokortikoid non-aldosteron. Ini menyerupai hiperaldosteronisme. Ya, adanya defisiensi 1B-HSD dan black licorin. Dari anamnesis bisa kita temukan keluhan sakit kepala,
poliuria, nokturia, parestesia, dan kelemahan pada otot. Hal-hal yang bisa kita temukan pada hiperaldosteronisme ini, pada pemeriksaan fisik bisa kita temukan adanya hipertensi, edem, hiporefleksi, paralisis, kemudian distensi abdomen. Dari pemeriksaan penunjang bisa ditemukan adanya hipokalemia, kadar aldosteron yang tinggi, kadar renin yang rendah, sama CT scan adrenal. Beberapa diagnosis banding untuk hiperaldosteronisme ini adalah hipertensi esensial, adenoma adrenal, sindrom Bartter, sindrom Kohn, sindrom Cushing, dan hipertensi renovaskuler. Tata laksana untuk hiperaldosteronisme ini non-farmakologi, yaitu dengan diet rendah garam. Farmakologi, pemberian spironolakton awalnya 400 mg per hari per oral, dilanjutkan dengan 100 sampai dengan 400 mg 1 kali 1 atau per 12 jam. Kemudian bisa amilorid, triamten, dan nifedipin. Untuk tata laksana operatif yaitu untuk adenoma atau karsinoma. Komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada hiperaldosteronisme ini berkaitan dengan hipertensi yang kronis. Misalnya terjadi infak miokard, penyakit cerebrovaskuler, dan gagal jantung kongestif. Kemudian insufisiensi renal, yaitu defisiensi kortisol absolut atau relatif yang mendadak. Beberapa etiologi misalnya karena stres, infeksi berat, sehingga menyebabkan respon adrenal menurun atau gangguan pelepasan ACTH akibat kerusakan hipofisis atau terapi kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Anamnesis untuk akut bisa terjadi nyeri kepala, mual, mutah, ataupun diare. Sedangkan kronis, keluhan yang muncul lesu, letih, lemah, anoreksia, kemudian penurunan berat badan, mutah, nyeri perut, depresi, maupun psikosis. Dari pemeriksaan fisik untuk insufisiensi adrenal ini bisa ditemukan hipotensi. Pada kronis bisa kurus, lemah, kemudian hipotensi, pigmentasi pada perut, kemudian daerah tertekan, kemudian vitiligo, pigmentasi kelabu pada muka, pipi, gusi, dan bibir. Dari pemeriksaan penunjang bisa ditemukan adanya kadar kortisol yang rendah, hipoglikemia yang bersifat kronis, kemudian untuk pemeriksaan penunjang bisa ditemukan adanya krisis adrenal, perdarahan adrenal, eosinofilia, histoplasmosis, dan sarkoidosis. Tata laksana untuk insufisiensi renal ini non-farmakologi dengan edukasi pada pasien, farmakologi dengan NaCl 0,9%, kortikosteroid, glukosa intravena sesuai dengan penyakit yang mendasarinya. Alternatif lain dengan pemberian hidrokortison intravena dengan NaCl 0,9%. Untuk yang kronis, pemberian kortisol. Awal kortisol dosis tinggi, jangka panjang dosis 25 mg pagi dan 12,5 mg sore per oral. Kemudian mineralokortikoid, misalnya fludokortison 100 mikrogram per hari. Komplikasi yang mungkin terjadi pada insufisiensi renal adalah terjadinya syok dan krisis adrenal. Prognosisnya, kecuali krisis adrenal, kesehatan dan usia pasien umumnya normal meskipun pigmentasi menetap.